Saat tanah basah itu menggenggam tubuh nenekku yang masih bernapas, sebuah keputusan yang kuambil dalam bisu dan terpaksa, aku tidak pernah tahu bahwa pilihan itu akan membuka pintu ke dunia yang tak seharusnya kujamah. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik bisu tanah itu, dan sampai kapan aku mampu menanggung konsekuensi dari kesalahan yang belum ku mengerti sepenuhnya. Namaku Rini. Aku 25 tahun, dan hidupku seolah berjalan di atas jalan sempit yang tak punya persimpangan. Dari kecil, aku dibesarkan oleh seorang wanita tua, yang dunia sebut nenek. Tapi bagiku, ia adalah segalanya. Ibu, ayah, guru, bahkan sahabat. Rumah kami sederhana, berdinding papan yang mulai keropos di beberapa sisi. Lantai kayu sudah lama mengeluh jika diinjak, dan suara decitnya jadi nyanyian yang tak pernah berubah sejak aku bisa berjalan. Tapi di sanalah kehangatan itu dulu tinggal. Di sudut dapur, di serambi depan, di pelukan nenekku yang selalu harum, minyak kayu putih dan melati. Namun, waktu tak pernah mengizinkan apapun untuk tetap sama. Nenek mulai sakit-sakitan sejak 3 tahun lalu. Awalnya hanya pegal biasa, lalu batuk berkepanjangan, dan akhirnya tak bisa berjalan jauh tanpa sesak. Aku membawa ke puskesmas, dan satu-satunya yang mereka katakan adalah, "Usia, Dik Rini, jaga saja makan dan istirahatnya." Tapi bagaimana bisa beristirahat jika setiap hari tubuhnya menolak untuk patuh? Keluargaku, maksudku orang-orang yang mengaku keluarga, tidak pernah benar-benar hadir. Ada paman dan bibi dari pihak ayah, tapi mereka hanya muncul saat lebaran, membawa buah tangan seadanya lalu pulang dengan sisa makanan di tangan. Ketika aku meminta bantuan untuk biaya pengobatan, jawabannya selalu sama. "Maaf, kami juga sedang sulit." Namun, kesulitan mereka seakan tak menghalangi untuk memberi komentar. "Bu Tarti itu sudah sepuh, Rin. Kamu harus siap." Atau, "Ya, kalau sudah waktunya, biarlah. Jangan ditahan-tahan. Tapi kalau tiap hari kamu juga capek begini, kamu juga yang rugi, nak." Kata-kata itu menghujam lambat-lambat, seperti tetes air pada batu. Awalnya kuabaikan, tapi lama-lama, aku mulai goyah. Hari demi hari, tubuhku melelah. Malam jadi waktu menangis dalam diam, pagi jadi beban yang harus dipikul. Aku harus mengurus nenek, menjaga warung kecil kami, mencatat utang pelanggan, membersihkan rumah, dan berjuang agar tidak gila. Dan yang paling menyakitkan adalah melihat nenek terbaring, menahan sakit, matanya yang dulu penuh cahaya kini, redup seperti ingin pergi tapi tak bisa. Kadang aku ingin dia sembuh, tapi di sisi lain, kadang aku hanya ingin semuanya selesai, dan itulah yang membuatku takut pada diriku sendiri. Hari itu, hujan turun seperti peringatan dari langit. Rintiknya tajam, menusuk atap rumah yang sudah lapuk. Aku sedang mengganti popok nenek ketika bibiku datang tanpa pemberitahuan. Wajahnya selalu terlihat seolah membawa beban dunia, padahal kenyataannya, dialah yang justru menyerah sejak awal. "Rin, bisa bicara sebentar?" Tanyanya pelan. Aku menoleh, tanganku masih basah. "Apalagi, Bi?" Ia duduk di kursi tua dekat jendela. Matanya menatap kosong ke arah luar, ke pohon mangga, yang daunnya meneteskan air ke tanah. "Kamu nggak capek, Rin?" Aku diam. "Kita semua tahu kamu udah berusaha. Tapi, apa nggak lebih baik kalau kita biarkan dia pergi dengan tenang?" Aku menggertakkan gigi. Tapi aku juga tahu, dalam hatiku, pertanyaan itu sudah lama tinggal. "Dia nenekku," jawabku lirih. "Ya, dan kamu sudah lebih dari cukup untuknya. Tapi kadang, kita harus tahu kapan waktunya berhenti berharap." Kalimat itu membekas seperti luka bakar. Ia pulang tak lama setelahnya, tapi kata-katanya tinggal, menggema, menggigit pikiranku. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang nenek. Ia tidur, napasnya terengah-engah, sesekali menggeliat kesakitan. Aku menggenggam tangannya. Tangannya yang dulu sering menggenggamku saat aku mimpi buruk, yang dulu mengelus rambutku saat aku jatuh dari sepeda, yang dulu menepuk-nepuk punggungku sambil menyanyikan lagu Nina Bobo dengan suara parau. Tangannya kini dingin, kurus, dan gemetar. "Nek, aku lelah," bisikku. Air mata jatuh begitu saja.
Dan entah kenapa malam itu, nenek membuka mata. "Rin, jangan takut," aku tertegun. Suaranya kecil tapi jelas. "Aku sudah tahu, dari lama." "Maaf," ucapku, nyaris tak terdengar. Nenek tersenyum. Bahkan dalam sakitnya, senyuman itu terasa seperti pelukan. "Aku percaya padamu." Kalimat itu menghancurkan sisa kekuatanku. Aku menangis diam-diam di malam yang dingin, memeluk tubuh rapuh yang masih hidup. Tapi yang sebentar lagi akan kubawa ke tempat sepi yang tak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Dan malam itulah aku putuskan, besok segalanya akan berakhir. Langit malam tampak begitu gelap, lebih pekat dari biasanya. Bintang-bintang seakan enggan muncul malam itu. Awan hitam menggantung, menutupi segala cahaya yang biasanya menjadi penghibur dalam kesendirian. Angin berembus lembut, membawa aroma tanah basah dan sisa-sisa kehidupan yang bergulir tanpa suara. Aku duduk di tepi ranjang kayu, menatap sosok nenek yang tengah tertidur dengan napas tak beraturan. Sementara jam di dinding berdetak lambat, seolah tahu bahwa malam ini akan menjadi malam terakhirnya bersamaku. Tanganku menggenggam kain selimut yang membungkus tubuhnya. Jari-jariku gemetar, bukan karena dingin, tapi karena kegundahan yang tak bisa kuucapkan. Dalam pikiranku, ratusan suara bertengkar. Ada yang menyuruhku berhenti, ada yang memaksaku melanjutkan. Semuanya membentuk kegaduhan dalam dadaku yang sesak. "Maaf, Nek," bisikku pada malam yang sunyi. Tapi ia tidak mendengar, atau mungkin tidak ingin mendengar. Sejak percakapan kami semalam, nenek tak banyak bicara. Tatapannya tenang, terlalu tenang malah. Seolah ia telah mengetahui apa yang akan kulakukan. Dan ia merelakannya. Aku menghabiskan sisa malam dengan mempersiapkan hal-hal yang tak bisa kusebut sebagai persiapan kematian. Sebuah cangkul tua kuselipkan di balik dinding dapur. Jaket, senter kecil, dan sebotol air aku taruh dalam tas kecil. Semua kulakukan pelan, penuh ragu. Berkali-kali aku berdiri, lalu duduk kembali. Menangis, lalu menghapusnya cepat-cepat, seakan air mata bisa menyembunyikan dosa yang sedang kupelihara. Ketika pagi mulai mengintip dari balik tirai jendela, aku menyiapkan sarapan terakhir kami. Bubur hangat, teh manis, dan sepiring kecil tempe goreng. Menu sederhana yang selalu nenek sukai. Aku menyuapinya dengan hati yang berat, menatap matanya yang lembut dan tak sedikit pun menunjukkan rasa curiga. "Terima kasih ya, Nak," ucapnya lirih, senyumnya mengembang meski lemah. Aku mengangguk pelan, suaraku tak keluar. "Kalau nanti aku tak ada, jangan salahkan dirimu sendiri." Kalimat itu menghantam hatiku seperti palu godam. Aku hampir ingin berteriak, membatalkan semua, memeluknya erat-erat, dan meminta maaf 1000 kali. Tapi tubuhku tak bergerak. Aku seperti boneka yang digerakkan oleh rasa takut, kelelahan, dan desakan yang sejak lama meracuni pikiranku. "Nek, mau jalan-jalan sebentar ke hutan? Anginnya sejuk," kataku pelan. Nenek menatapku beberapa detik. Ada keheningan yang panjang di antara kami. Tapi lalu ia mengangguk, tersenyum seolah tahu bahwa itu bukan hanya sekadar ajakan berjalan. Kami berjalan perlahan, menuruni jalan kecil menuju hutan belakang desa. Aku memapahnya, langkah demi langkah. Setiap langkah terasa seperti menghitung waktu menuju pengkhianatan. Hutan itu selalu menjadi tempat favorit kami dulu. Saat aku kecil, nenek sering mengajakku ke sana untuk mencari jamur, mengumpulkan daun, jati, atau sekadar duduk di bawah pohon besar sambil bercerita. Tapi hari ini, tidak ada cerita. Tidak ada tawa. Hanya derap langkah dan desir angin yang seolah tahu bahwa alam sedang disiapkan untuk menyimpan sebuah rahasia besar. Ketika kami sampai di tengah hutan, aku berhenti. Tempat itu sepi. Tanahnya lembut dan tertutup dedaunan kering. Aku menurunkan nenek dan memintanya duduk di atas sebatang kayu lapuk. "Aku haus, Rin," katanya. Aku memberinya air dari botol kecil. Tangannya gemetar saat memegangnya, dan aku membantunya meneguk perlahan. Lalu aku berdiri, mengambil cangkul dari balik pohon. Jantungku berdebar begitu keras, seperti akan meledak.
Tanganku mulai menggali. 1, 2, 3 cangkul. Tanah membumbung, menciptakan lubang gelap yang terasa seperti jurang bagi jiwaku sendiri. Setiap kali cangkulku menghantam tanah, aku memejamkan mata. Ingin berharap semua ini hanya mimpi buruk. Tapi suara tanah jatuh ke atas tanah adalah kenyataan yang tak bisa dihindari. "Nek," panggilku pelan. Ia menatapku. Matanya tak menunjukkan ketakutan. Justru damai. "Apa kamu yakin ini yang terbaik, Nak?" tanyanya. Aku tidak menjawab. Tak mampu, tapi ia berdiri. Perlahan mendekatiku. Lalu, ia masuk ke dalam lubang itu. Sendiri, dengan kedua tangan ia memegang pinggiran lubang, menatapku untuk terakhir kalinya. "Aku percaya padamu, tapi jangan lupakan siapa kamu." Tubuhku lunglai. Tapi aku tahu, jika aku berhenti sekarang, aku akan kehilangan segalanya. Aku mulai menimbun tanah. Segenggam demi segenggam. Air mataku tak berhenti jatuh. Aku menutup matanya dengan tanganku sendiri, sebelum tanah terakhir menutupi wajahnya. Tangannya masih terlihat, tapi perlahan, aku tutupi juga. Habis. Hilang. Ketika semua selesai, aku terduduk lemas. Mataku sembab, tubuhku kotor oleh tanah dan peluh. Aku menatap lubang itu. Tidak, sekarang sudah menjadi makam. Makam yang tak semestinya ada. Aku mengusap wajahku, mencoba bangkit. Tapi kakiku terasa berat. Hatiku lebih berat lagi. Aku melangkah meninggalkan tempat itu. Tapi setiap langkah terasa seperti menarik rantai yang membelit jiwaku. Hari itu, aku menjadi pembunuh. Bukan karena benci, tapi karena cinta yang dikebiri oleh tekanan dan keputusasaan. Dan aku tahu, malam ini aku tidak akan bisa tidur. Mereka bilang, rasa bersalah itu seperti arang yang membara di dalam dada. Kau bisa menutupinya, tapi panasnya tetap terasa. Ia tak membakar kulit, tapi menghanguskan jiwa. 3 hari setelah aku mengubur nenek, rumah ini terasa berbeda. Udara di dalamnya jadi lebih berat. Langkah kakiku seakan dipantau oleh mata tak terlihat. Setiap bunyi kayu yang berderit terdengar lebih nyaring, lebih mengancam. Warna-warna di sekitarku memudar. Bahkan matahari yang biasanya menembus sela-sela jendela kini tampak pucat, seperti enggan menyentuhku. Dan di malam hari, suara itu mulai datang. Awalnya hanya angin, lalu desiran yang aneh. Tapi kemudian, aku mulai mendengar napas, panjang, berat, seperti seseorang tengah tertidur di sampingku. Tapi saat ku toleh, tak ada siapa-siapa. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin ini hanya lelah. Mungkin pikiranku yang mulai bermain-main. Tapi suara itu tidak pergi. Setiap kali aku menutup mata, aku bisa melihat wajah nenek. Bukan seperti sebelum ia dikubur, tapi lebih tenang. Terlalu tenang. Mata yang tertutup rapat, bibir yang sedikit menyungging senyum, seolah ia tahu bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi bagiku, itu kutukan. Hari keempat, aku bangun pagi dengan tubuh terasa sakit semua. Punggungku kaku, dan leherku seperti ditindih sesuatu sepanjang malam. Aku mengira mungkin posisi tidurku salah, sampai kulihat lantai kamarku dipenuhi bunga melati. Melati, bunga yang selalu ditanam nenek di halaman belakang. Bunga kesukaannya. Bunga yang dulu ia bilang mampu menenangkan roh yang gelisah, tapi aku tidak pernah memetiknya. Dan tak mungkin angin membawa begitu banyak bunga ke kamarku. Aku melangkah mundur, lututku lemas. Jantungku berpacu liar. Apakah ini mimpi? Aku mencubit pipiku. Sakit. Ini nyata. Kupungut satu kelopak. Harumnya khas. Persis seperti bau tubuh. Nenek setiap kali memelukku. Hangat, lembut, menghantui. Aku menutup mata. Kau sudah mati, Nek. Aku sudah menguburmu. Tapi dalam hati kecilku, suara lain membisik. Belum. Hari kelima, aku pergi ke pasar untuk mencoba melanjutkan hidup seperti biasa.
menjual sayur, menjaga warung. Tapi orang-orang menatapku aneh, seperti mereka tahu sesuatu, seperti mereka mencium bau kematian dariku. Di warung Bu Marsi, aku sempat mendengar mereka membicarakan sesuatu. Ada yang aneh di hutan belakang. Apa? Ular? Bukan. Ada suara tangisan katanya. Malam-malam. Wah, jangan-jangan tempat itu angker. Sekarang, dulu juga pernah ada yang meninggal nggak wajar di sana loh. Tubuhku gemetar. Aku tahu mereka bicara tentang tempat itu. Tempat aku mengubur nenek. Aku ingin berteriak, mengatakan bahwa itu semua kebetulan. Tapi suara tercekat di tenggorokanku. Aku bukan lagi Rini yang sama. Rini yang dulu menjaga warung sambil bersenandung. Sekarang, aku hanya tubuh kosong yang mencoba menjalani hari, sambil membawa rahasia paling gelap yang bisa dimiliki manusia. Malam itu, suara melati kembali datang. Bukan cuma aroma, tapi bisikan. Pelan. Di dekat telingaku. Rini. Rini, nak. Aku terbangun. Dengan peluh dingin, seluruh tubuhku bergetar. Di depan tempat tidurku, ada bayangan. Tak bergerak, tak bernapas, tapi terasa nyata. Aku memberanikan diri menyalakan lampu, kosong. Tak ada siapa-siapa, tapi bau melati makin kuat. Dan kali ini, aku melihat sesuatu di cermin. Sosok wanita tua, berdiri di belakangku, tersenyum. Aku menoleh cepat, tak ada siapa-siapa. Tapi, di cermin, senyuman itu masih ada. Aku menjerit sekeras-kerasnya, menendang cermin sampai pecah, menutupi wajahku dengan tangan, memohon agar semua ini hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Namun, aku tahu itu bukan mimpi. Aku tahu. Dia datang. Hari ke-7. Aku tak tahan lagi. Aku kembali ke hutan itu. Dengan tangan gemetar, aku membawa cangkul dan senter kecil. Malam terlalu gelap. Tapi aku tak peduli. Suara nenek dalam mimpiku makin jelas. Ia memanggilku. Kadang marah, kadang lembut. Tapi selalu memanggil. Saat aku sampai di lokasi, kakiku berhenti. Tanah yang dulu kupakai untuk menguburnya tidak rata lagi. Tanah itu tergali sedikit. Seperti ada yang berusaha keluar. Aku mendekat. Jantungku hampir berhenti. Ada bunga melati. Tumbuh tepat di tengah lubang itu. Segar, wangi, melingkar, seperti rangkaian. Dan di bawahnya, ada sehelai kain putih kecil, dengan sulaman nama. Rini, itu sapu tangan yang kuberikan pada nenek saat aku kecil. Yang katanya akan ia simpan sampai mati. Tapi aku memberikannya pada orang yang kubunuh dengan tanganku sendiri. Aku terduduk di tanah. Tangisku pecah, tak bisa kucegah. Aku salah, Nek. Aku salah. Aku mencakar tanah, menggali dengan tangan kosong. Berharap bisa menarik waktu kembali, berharap bisa membuka kembali lubang itu, dan menemukan semuanya hanyalah mimpi buruk yang bisa kuhapus dengan air mata. Tapi lubang itu nyata, dan suara nenek kini bergema lebih dalam di kepalaku. Kau belum selesai, Rini. Kau harus membuka yang telah kau tutup. Rumah ini tak pernah benar-benar sunyi. Bahkan saat jam berdetak pelan dan angin tak lagi menyentuh daun jendela, ada sesuatu yang terus bergerak dalam keheningan. Suatu bisikan halus, nyaris tak terdengar, tapi selalu ada, seperti napas yang tertahan tepat di tengkukku. Sejak malam aku kembali dari hutan itu, semuanya berubah. Bukan hanya suara-suara, bukan hanya bunga melati yang entah dari mana datangnya, tapi aku berubah. Aku mulai takut pada diriku sendiri. Bayangan-bayangan muncul di setiap sudut rumah. Bukan sosok, bukan makhluk, tapi kenangan yang hidup. Aku melihat nenek menyusuri dapur. Tangannya menggenggam kendi. Suaranya menyenandungkan tembang Jawa yang dulu sering ia lantunkan saat memasak. Aku mendengar langkah sendalnya menyeret di lantai kayu, dan bau minyak kayu putih kembali membungkus udara rumah ini. Padahal tak ada yang memakainya lagi. Aku mencoba mengabaikannya, menyibukkan diri, membersihkan warung, menulis buku catatan utang, menyapu halaman. Tapi suara-suara
itu tetap ada. Dan malam hari menjadi ujian neraka yang tidak pernah benar-benar selesai. Hari itu aku mengunci kamar, menutup semua tirai. Aku menyalakan lilin. Bukan karena mati lampu, tapi karena cahayanya membuatku merasa sedikit lebih hangat. Aku duduk di pojok ruangan dengan selimut membungkus tubuhku, memeluk lutut, dan mencoba bernapas pelan. Di meja, kecil di sebelahku, sapu tangan putih bersulam namaku tergeletak. Aku menemukannya di atas gundukan tanah malam itu, dan meski aku tahu seharusnya aku membiarkannya di sana, aku tidak bisa. Sapu tangan itu bukan sekadar kain, itu adalah pesan, bukti, dan mungkin permohonan. Malam itu aku tertidur sambil menggenggamnya, dan untuk pertama kalinya, mimpi itu datang. Aku berdiri di tengah ladang kosong. Angin berhembus kencang, melipat ilalang dan menggoyangkan tubuhku yang kecil dalam mimpi. Langit berwarna ungu gelap, seperti malam yang patah hati. Dan di depan sana, ada sosok, nenek. Tapi, bukan seperti saat ia hidup. Bukan juga seperti yang kubayangkan dalam ketakutanku. Ia berdiri tegap, memakai kebaya putih, rambut disanggul rapi, matanya tajam, dan wajahnya bersinar seperti orang yang membawa rahasia dunia. "Rini," katanya. Suaranya tenang tapi menggema, aku ingin lari. Tapi kakiku tak bisa bergerak. "Apa kau sudah siap?" tanyanya. "Siap untuk apa?" Suaraku bergetar. "Menebus," jawabnya. "Menebus?" Ulangku pelan. "Kesalahanmu bukan akhir dari segalanya. Tapi itu adalah awal dari sesuatu yang sudah lama tertutup." Aku mulai menangis. "Aku tidak mengerti." Nenek tersenyum. "Kau akan mengerti, tapi bukan di sini. Ada yang harus kau buka, ada yang harus kau lihat. Mulai dari lemari kayu tua di belakang rumah. Dan jangan takut pada bayangan. Kadang, kegelapan membawa cahaya. Kemudian segalanya jadi terang. Cahaya putih menelan mimpiku, dan aku terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat membasahi tubuhku, meski malam begitu dingin. Tanganku masih menggenggam sapu tangan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sendiri. Keesokan harinya, aku mengikuti pesan dalam mimpiku. Lemari tua di belakang rumah itu sudah lama tak kubuka. Isinya hanya kain lap, botol kosong, dan barang-barang peninggalan almarhum kakek. Tapi aku tetap mendekatinya. Tanganku menggenggam kunci yang tergantung di belakang pintu dapur. Aku memasukkannya ke dalam lubang kunci, berkarat dan seret. Tapi, akhirnya berputar juga, krik dan bau kayu tua dan debu menyambutku. Tapi di bagian belakang lemari, aku menemukan sesuatu yang tak pernah kulihat sebelumnya. Sebuah kotak kayu kecil, disegel dengan benang merah yang dililit 3 kali, dan disisipkan daun kering yang sudah menghitam. Ada tulisan di atas kotak itu, tergores dengan pisau kecil. "Jangan dibuka oleh tangan yang belum tahu luka." Aku menelan ludah. Jantungku berdetak kencang. Tapi aku tahu, ini bagian dari penebusan. Dan aku harus tahu luka itu seperti apa. Dengan jari gemetar, aku melepaskan benang merah itu. Dan saat kotak itu terbuka, udara di sekelilingku seakan berubah. Lebih dingin, lebih padat. Di dalamnya ada secarik kain batik kecil. Sebuah surat kuno yang hampir lapuk, dan sebuah liontin perak berbentuk daun melati. Aku membuka suratnya perlahan. Tulisan tangan nenekku menghiasi halaman itu. "Untuk Rini, jika surat ini sampai di tanganmu, berarti rahasia yang selama ini kubawa telah jatuh ke pundakmu. Kau harus tahu bahwa garis keturunan kita menyimpan sesuatu yang tak banyak orang mengerti. Kekuatan yang dilahirkan bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dijaga. Dan aku adalah penjaganya. Tapi kini, giliranmu." Tanganku bergetar hebat. Dunia seakan berputar. Nenek memiliki kekuatan. Aku membaca ulang surat itu berkali-kali, mencoba memahaminya. Tapi satu hal kini sudah jelas. Semua yang kualami bukan semata-mata hukuman atas kesalahan. Ini adalah panggilan. Panggilan untuk menggali lebih dalam,
bukan hanya ke dalam tanah tempat nenekku berbaring, tapi ke dalam jiwaku sendiri. Sejak hari itu, mimpi-mimpi mulai datang lebih sering. Tapi kini bukan mimpi buruk. Dalam tidurlah aku belajar. Nenek muncul sebagai pembimbing. Ia mengajarkanku membaca simbol, merasakan energi, dan memahami suara-suara alam yang dulu kuabaikan. Dan, perlahan, aku mulai merasakan sesuatu yang berubah. Ketika aku menyentuh tanah di halaman belakang, aku bisa tahu kapan hujan akan turun. Ketika aku memejamkan mata dan mendengar suara angin di antara pohon-pohon, aku tahu itu bukan sekadar desir. Tapi, percakapan aku mulai bisa melihat. Melihat dunia yang selama ini tersembunyi. Namun bersama semua pencerahan itu, aku tahu satu hal. Semakin dalam aku masuk ke dunia ini, semakin dekat aku pada kebenaran yang bisa menghancurkan sisa-sisa kewarasanku. Dan aku belum tahu apakah aku siap. Malam itu angin tidak bertiup. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada suara daun jatuh. Hanya detak jantungku yang menggema di dada, semakin cepat saat aku melangkah keluar rumah. Kain batik tua dan liontin melati yang kutemukan di dalam kotak kini terikat di leherku. Entah kenapa, aku merasa lebih aman saat memakainya, seperti pelindung, seperti kehadiran nenek yang menemaniku dalam wujud yang tak kasat mata. Langkahku menuntunku ke arah satu tempat yang tak pernah berani kudatangi sejak kecil. Rumah Pak Karsa, dukun tua di ujung desa. Wajahnya keras, suaranya dalam seperti gemuruh gunung. Tapi orang-orang bilang, ia bisa bicara dengan roh. Bahkan bisa memanggil hujan, atau menghentikan badai, kalau ia mau. Dulu, aku takut padanya. Sekarang, aku butuh dia. Aku harus tahu, siapa sebenarnya nenekku. Apa yang ia wariskan padaku, dan kenapa suara-suara dari alam terus memanggilku sejak hari itu. Pak Karsa tinggal di rumah panggung tua, dikelilingi pohon beringin, dan sesajen yang selalu berganti setiap pagi. Saat aku mengetuk pintu rumahnya, tak ada jawaban. Tapi daun pintu bergeser sendiri, perlahan, seperti menyambutku masuk. Aku melangkah dengan hati-hati. Di dalam, aroma menyan menyeruak tajam. Gelap. Hanya lampu minyak yang menggantung di sudut ruangan, memantulkan bayangan-bayangan yang bergerak di dinding bambu. Rini. Suara berat itu memanggil sebelum aku sempat memperkenalkan diri. Akhirnya kau datang juga. Aku tercekat. Pak Karsa, Anda tahu, aku tahu. Bahkan sebelum kau lahir, aku sudah tahu kau akan datang di hari seperti ini. Ia duduk bersila di atas tikar pandan. Tubuhnya kurus tapi kuat. Mata tuanya memandang tajam, menembus dadaku. Di lehermu, itu peninggalan Nyai Surti. Perempuan sakti yang menjaga batas antara dunia manusia dan yang gaib. Nyai Surti, nenekku, aku mengangguk pelan. Tapi, aku membunuhnya, Pak. Aku yang menguburnya hidup-hidup. Pak Karsa menghela napas. Panjang. Tapi wajahnya tidak menunjukkan amarah. Tidak juga kaget. Dia tahu itu akan terjadi, katanya tenang. Dia sudah mempersiapkanmu. Bahkan kematiannya adalah bagian dari persiapan itu. Aku menatapnya tak percaya. Apa maksudnya? Ia menunjuk liontin di leherku. Itu kunci. Penanda bahwa kau adalah penerusnya. Kematian raganya bukan akhir, tapi awal dari kebangkitanmu. Aku menggenggam liontin itu erat-erat. Kau terikat oleh darah, Rini, lanjutnya. Darah keturunan yang menyimpan kekuatan leluhur. Kekuatan untuk melihat, mendengar, dan menyeimbangkan. Aku menggigit bibir. Tapi kenapa aku? Kenapa nenek tidak memberitahuku apa-apa semasa hidupnya? Pak Karsa menatapku lama sebelum akhirnya berkata, karena jika kau tahu, kau akan menolak. Dan jika kau menolak, keseimbangan akan hancur. Dunia ini tidak akan pernah sama. Malam itu, Pak Karsa membawaku ke bagian belakang rumahnya. Ada lingkaran batu tertata rapi di atas tanah, dengan dupa menyala di setiap sudutnya. Di tengah lingkaran,
Ada mangkuk tanah liat berisi air jernih. "Duduklah," katanya. Aku menuruti. Ia duduk di seberangku. Lalu ia mulai melafalkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suara beratnya bergema menembus malam. Tiba-tiba, angin berputar di sekeliling kami, padahal langit tenang. "Rini, lihat ke dalam air," bisiknya. Aku menunduk. Di dalam air itu muncul bayangan. Aku melihat nenek, bukan saat tua tapi muda, cantik, kuat, dengan mata menyala-nyala. Di belakangnya ada sosok-sosok lain. Perempuan-perempuan berpakaian adat, berdiri dalam lingkaran seperti ini, mengangkat tangan ke langit. "Ini adalah garis keturunanmu," ujar Pak Karsa. "Kau bukan hanya cucu Nyai Surti. Kau adalah bagian dari penjaga warisan kuno. Dan sekarang, kau sudah dibuka. Tidak bisa kembali lagi." Aku menatap bayangan itu dengan napas tercekat. Semua yang kutolak selama ini, kini menjadi nyata di hadapanku. Tapi sebelum aku sempat bicara, air itu bergolak. Wajah nenekku berubah, menjadi pucat, lalu matanya membuka lebar. Bukan mata manusia, tapi putih semua. Ia menatapku dari dalam air. "Rini, bangkitlah. Waktumu sudah dekat." Air itu meluap dan tumpah ke tanah. Angin berhenti. Dunia kembali sunyi. Aku terdiam. Mataku masih terpaku pada mangkuk kosong itu. Pak Karsa menunduk hormat. "Ia sudah memberkatimu." Aku masih gemetar. Apa yang harus kulakukan? "Ia," bangkit perlahan. "Kau harus kembali ke tempat ia dikubur dan buka kembali tanah itu. Tapi kali ini bukan untuk mengubur, tapi untuk melepaskan." Aku menatapnya, mulutku tak bisa berkata-kata. "Apa yang kukubur, harus kubuka lagi?" "Ya," jawabnya mantap. "Karena di sanalah awal dan akhir semua rahasia berada. Dan hanya kau yang bisa melakukannya." Di perjalanan pulang, pikiranku kacau. Kaki terus melangkah, tapi hatiku melayang. Seolah semua ini bukan milikku. Seolah aku hanya pemeran dalam kisah yang terlalu besar untuk tubuh kecilku. Tapi aku tahu, semuanya sudah dimulai. Dan tidak ada jalan kembali. Aku adalah Rini, cucu dari seorang penjaga gerbang dunia gaib. Gadis biasa yang menyeret cangkul untuk mengubur neneknya sendiri. Tapi ternyata sedang menggali takdirnya sendiri. Dan sebentar lagi, aku akan kembali ke lubang itu. Kali ini, bukan sebagai pembunuh, tapi sebagai pewaris. Aku berdiri di tepi kebun bambu itu lagi. Tanah merah yang pernah kugali masih terlihat sama, meski rerumputan sudah mulai tumbuh menutupinya. Angin di sekelilingku, sejuk, tapi bukan sejuk yang menenangkan. Ada sesuatu yang menekan dada, seolah udara sendiri enggan mengizinkanku bernapas lega. Tanganku menggenggam cangkul. Cangkul yang sama seperti waktu itu. Besi tuanya masih berkarat, kayunya masih kasar, namun kini terasa lebih berat. Mungkin karena beban yang kupikul sudah berbeda. Aku tidak datang untuk membunuh. Aku datang untuk membebaskan dan menebus. Langit belum sepenuhnya gelap. Warna jingga menggantung di antara ujung pepohonan, menandakan senja yang perlahan tenggelam. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mulai menggali. Setiap ayunan cangkul membelah tanah, bukan sekadar membuka lapisan bumi, tapi juga membuka luka dalam hatiku yang belum sempat sembuh. Tanah pertama yang kugali terasa ringan, tapi setelah beberapa menit, udara di sekitar mulai berubah, lebih berat, lebih dingin, lebih menyesakkan. Tiba-tiba, ada suara, "Rini." Aku berhenti, bukan suara biasa. Itu suara nenek. Tapi bukan suara yang kukenal. Suara itu parau, bergema, seperti berasal dari dasar tanah. Aku menggenggam cangkul lebih erat. Tubuhku gemetar. Tapi aku terus menggali. Ketika mata cangkul menghantam peti kayu yang pernah kukubur, dunia seolah berhenti. Suara burung mendadak hilang. Angin terhenti. Waktu membeku. Lidahku kaku.
Jari-jariku beku, tapi hatiku berteriak. Aku menyibak tanah yang tersisa, menggali dengan tangan kosong. Dan akhirnya, peti itu terlihat jelas. Peti kecil dari kayu nangka, terikat dengan benang merah yang sama, seperti di kotak warisan nenek. Tapi kali ini, benangnya compang-camping. Seolah ada yang merobeknya dari dalam. Aku menelan ludah. Jantungku berdetak, liar. Lalu, peti itu bergerak. Sedikit. Aku mundur satu langkah. Nafasku tercekat. Dan kemudian, peti itu retak. Cahaya merah menyembur keluar dari celah kayu, menyilaukan, panas, dan hidup. Lalu terdengar suara jeritan panjang. Bukan jeritan nenek, tapi jeritan sesuatu yang sudah lama terkurung. Sesuatu yang bukan manusia. Tiba-tiba tubuhku ditarik jatuh ke tanah. Seolah ada tangan tak terlihat mencengkeram pergelangan kakiku. Aku menjerit. Tanah di sekitarku mulai bergetar. Bayangan-bayangan muncul dari celah pepohonan. Bentuk kabur, tinggi, dan bergerak seperti asap. Mereka mengelilingiku. Apa ini? Apa yang terjadi? Suara-suara itu bergema. Ratusan. Tumpang tindih. Tangisan. Tertawa. Bisikan. Aku memejamkan mata, berusaha mengingat apa yang diajarkan Pak Karsa. Liontin itu kunci, tapi jiwamu adalah pintunya. Kuatkan hatimu. Panggil namanya bukan dengan suara, tapi dengan kepercayaan. Aku meraih liontin melati di leherku, menekannya ke dada. Lalu, dengan suara gemetar, aku berbisik, "Nek, aku tahu aku salah, tapi aku di sini. Aku ingin menebusnya. Tolong, bimbing aku." Tiba-tiba cahaya dari liontin menyala. Hangat, putih. Murni, bayangan-bayangan itu mundur. Jeritan berhenti. Dan dari dalam peti yang pecah, muncul kabut putih, melayang pelan ke udara, membentuk siluet. Nenekku. Wajahnya tenang, tapi matanya penuh luka. Ia menatapku. Lalu membuka tangan, memperlihatkan sesuatu. Seutas benang merah, utuh. Aku mengulurkan tangan. Saat benang itu menyentuh kulitku, kilatan cahaya menyambar langit. Petir menyala, menyibak awan, lalu hujan turun deras. Air membasahi tubuhku, membasuh tanah merah yang terbuka, membasuh luka lama yang menganga. Dan di tengah guyuran hujan, nenek bicara untuk terakhir kalinya. Yang kau kubur bukan aku, tapi kutukan lama yang harus disegel kembali. Tapi kau sudah membukanya. Dan sekarang, kau harus menutupnya. Bagaimana, Nek? Aku memohon, dengan darah dan keberanian. Hujan belum berhenti. Aku menggenggam benang merah yang diberikan nenek dan membungkus kembali peti yang sudah retak. Tanpa tahu persis kenapa, aku tahu apa yang harus kulakukan. Dengan hati bergetar, aku menggigit ujung jariku, membiarkan darah menetes ke tanah di sekitar peti. Benang merah itu bercampur darah, lalu menyatu dan melilit sendiri di sekeliling peti. Cahaya putih terakhir menyelimuti peti, lalu semuanya meredup. Tenang, sunyi. Aku duduk di tengah tanah basah itu, tubuhku gemetar, tapi lega. Peti itu tak bergerak lagi. Tak ada cahaya, tak ada suara. Hanya hujan dan hatiku yang perlahan mulai tenang. Nenek sudah pergi. Tapi bukan karena aku membunuhnya, melainkan karena aku melepaskannya. Dan kini aku sadar, apa yang selama ini kusebut sebagai kesalahan adalah jalan masuk menuju takdirku yang sebenarnya. Namun sebelum aku berdiri, tanah di samping peti bergetar pelan. Dari sana, sebuah akar muncul, menjalar perlahan ke arahku. Di ujungnya, bunga melati bermekaran. Putih, wangi, indah. Aku memetiknya, lalu menyimpannya di balik liontin. Karena aku tahu, ini belum selesai. Ini baru permulaan. Malam itu aku tidak tidur. Tubuhku terbaring, tapi pikiranku tidak berhenti bekerja. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan wajah nenek muncul. Bukan saat sakit, bukan saat lemah, tapi kuat, tenang, dan bersinar.
seolah beliau baru saja meninggalkan perannya sebagai penjaga dunia ini. Namun, yang lebih mengganggu bukanlah penampakan nenek, tapi bisikan. Bisikan itu datang dari segala arah, kadang dari balik lemari, kadang dari dapur, kadang dari jendela yang tertutup rapat. Kau sudah membuka pintunya? Keseimbangan sudah rusak. Pengorbanan belum cukup. Darahmu dibutuhkan. Aku menarik selimut lebih erat, padahal udara malam terasa panas menusuk. Keringat dingin mengalir di leherku. Hati kecilku tahu, apapun yang sudah kubangkitkan dari lubang itu, belum sepenuhnya tertidur kembali. Keesokan harinya, Pak Karsa datang tanpa pemberitahuan. Ia menatap wajahku yang pucat, lalu duduk di kursi rotan tua dekat jendela. Kau bisa mendengarnya, bukan? Tanyanya tanpa basa-basi. Aku mengangguk, seperti suara dari dunia lain. Itu karena dinding antara dunia kita dan dunia mereka mulai retak, ujarnya sambil menyesap wedang jahe yang kubuat. Dan retakan itu muncul tepat di tempat kau mengubur dan membangunkan. Aku menatapnya dalam-dalam. Kau bilang aku bisa menutup pintu itu. Tapi bagaimana caranya? Aku hanya manusia biasa. Pak Karsa menghela napas panjang. Tidak lagi. Aku menahan napas. Kau sudah menerima benang merah. Sudah melihat bentuk nenekmu yang sejati. Sekarang, tubuhmu, jiwamu, sudah jadi jembatan antara dua dunia. Aku tercekat. Itulah kenapa mereka mulai mencarimu. Hari demi hari, kejadian-kejadian aneh mulai bermunculan. Tetanggaku Bumina mendadak kerasukan di tengah pasar. Matanya melotot, tubuhnya kaku. Lalu ia berteriak dengan suara yang bukan suaranya. Di mana penjaga baru? Di mana dia? Beberapa orang menoleh padaku saat itu. Entah kenapa, aku tahu mereka tahu, dan tubuhku bereaksi. Tanpa sadar aku berjalan mendekat, dan Bumina, atau makhluk yang merasukinya, menoleh padaku. Senyum aneh muncul di bibirnya. Ah, kau sudah bisa mendengar kami sekarang. Tapi mampukah kau melihat semuanya? Tiba-tiba ia melompat ke arahku. Cakar tangannya siap menghantam, tapi sesuatu dalam diriku bergerak. Tanganku terangkat. Bukan karena aku menginginkannya, tapi karena ada yang menggerakkan. Cahaya putih menyambar dari liontin di leherku. Buminah terpental sejauh 2 meter, tubuhnya gemetar. Lalu ia terjatuh dan pingsan. Orang-orang berteriak. Dan aku, berdiri di tengah semua itu, menggigil. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu, ini baru awal. Pak Karsa menjelaskan semuanya malam itu. Nenekmu dulu menyegel satu kekuatan besar, bukan roh biasa. Tapi penjaga gelap yang dulu pernah menguasai tanah ini. Nenekmu memenjarakannya dengan harga yang mahal, hidupnya sendiri. Aku menatapnya, takut menebak kelanjutan ceritanya. Dan saat kau menguburnya hidup-hidup, segel itu runtuh. Bukan karena kebencian, tapi karena hubungan darah. Kau mewarisi garisnya, maka tindakanmu membebaskannya. Aku terdiam. Sekarang, makhluk itu sedang mencari jalan untuk kembali sepenuhnya ke dunia ini. Dan tubuh manusialah yang ia cari. Beberapa hari kemudian, suara bisikan tak hanya muncul di malam hari. Ia datang saat aku mencuci piring, saat aku berjalan ke warung, bahkan saat aku mandi. Kadang aku melihat bayangan di kaca. Sosok-sosok tinggi berkulit arang, bermata putih terang seperti lampu minyak. Mereka tak berbicara, hanya berdiri, menatap, menunggu. Aku tahu, batas dunia ini semakin menipis. Dan jika aku tidak segera bertindak, mereka akan masuk. Seluruhnya. Pak Karsa memberiku sebuah cermin tua dari perunggu. Ini bukan cermin biasa. Cermin ini bisa memperlihatkan wajahmu dari sisi dunia lain. Aku menatap bayanganku di sana. Tapi yang kulihat bukan aku. Bukan hanya aku. Ada 2 wajah di cermin itu. Satu wajahku dan satu lagi. Lebih pucat, lebih tua,
dengan mata merah menyala. Dia yang akan mengambil alih tubuhmu jika kau kalah dalam pertarungan nanti. Pertarungan? Tanyaku, tubuh bergetar, Pak Karsa mengangguk. Pertarungan antara dua dunia, Rini. Dan kau adalah jembatannya. Jika kau jatuh, maka dunia kita ikut jatuh. Di dalam mimpiku malam itu, nenek muncul kembali. Tapi kali ini ia tidak bicara. Ia hanya berdiri di tepi jurang hitam, dengan api membara di belakangnya. Di tangannya, seikat bunga melati putih. Ia melemparkannya ke arahku. Tapi saat kuangkat bunga itu, warnanya berubah. Merah, seperti darah. Aku terbangun dengan napas memburu, keringat membasahi tubuh, dan di samping tempat tidurku, setangkai melati merah benar-benar ada di sana. Bukan mimpi, bukan ilusi, ini nyata, aku bangkit. Menatap bayanganku di jendela, dan untuk pertama kalinya, aku sadar, aku bukan lagi Rini si penakut. Aku adalah jembatan, penjaga baru. Dan target yang sedang diburu oleh kekuatan tergelap dari masa lalu. Malam itu aku tahu aku tidak bisa lari. Lagi. Kegelapan yang selama ini hanya hadir lewat bisikan dan bayangan, kini menyentuh kulitku, menyelinap di antara pori-pori, merayap masuk ke dalam jiwaku. Aku berdiri di depan cermin perunggu pemberian Pak Karsa. Dua wajah itu masih menatapku, aku dan bayangan merah mata itu, seperti ingin menggantikan tempatku, menyeretku ke dalam dunia yang gelap tanpa cahaya. Aku menelan ludah, mencoba menahan getaran yang mengguncang tubuh. Nafasku berat dan napas itu seperti terperangkap di tenggorokan. Ini waktumu, suara halus, namun dingin terdengar dari balik bayangan. Aku akan membawamu, dan kau akan menjadi milikku. Aku menepis bayangan itu dengan seluruh keberanian yang kumiliki, namun tubuhku melemah. Sesuatu di dalam jiwaku mulai terkoyak. Aku terjatuh di lantai, pandanganku buram, dan tubuhku terasa seperti terbakar dari dalam. Mata merah itu semakin mendekat, siap untuk menyatu denganku. Tiba-tiba, sebuah suara lembut, tapi tegas mengalir ke telingaku, suara nenekku. Ingat, kau bukan hanya jiwa biasa. Kau adalah penjaga, dan setiap penjaga memiliki kunci untuk menutup pintu yang terbuka. Aku menggenggam liontin melati di leherku erat-erat. Ku coba mengingat petunjuk Pak Karsa dan pesan nenek. Kekuatan spiritual nenek bukan hanya tentang menahan, tapi juga menuntun. Dengan segala sisa tenaga, aku bangkit. Melawan bayangan merah yang ingin merasuki. Aku menatap matanya yang merah menyala, lalu berbisik, "Aku bukan musuhmu. Aku anak cucu yang kau cari, dan aku akan menyelesaikan apa yang kau mulai." Seketika, kilatan putih menyembur dari liontin. Cahaya itu membakar bayangan gelap dan mendorongnya mundur. Suara jeritan meledak, tapi aku berdiri tegak, menguatkan diri. Namun pertempuran ini bukan hanya melawan makhluk luar, tapi juga diriku sendiri. Aku harus menghadapi versi terburuk dari diriku. Rasa bersalah, ketakutan, dan penyesalan yang selama ini membelenggu. Di dunia bayangan, aku berjalan melewati lorong-lorong gelap yang berisi bayangan masa lalu. Aku melihat wajah nenek yang terluka, mendengar bisikan kata maaf yang tak terucapkan, merasakan luka yang aku sebabkan. Dengan hati terbuka, aku memaafkan diriku dan nenek. Aku menerima bahwa kesalahan itu nyata, tapi bukan akhir dari segalanya. Ketika aku menerima semua itu, bayangan merah di mataku mulai memudar, digantikan oleh cahaya hangat. Aku terbangun di kamar, tubuh basah oleh keringat, tapi ada ketenangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Leontin melati di leherku berkilau lembut. Aku tahu, kutukan itu mulai terangkat. Tapi perjalananku belum selesai. Aku harus menjaga dunia ini. Dengan keberanian baru, aku bersumpah untuk melindungi keluarga dan desa dari kegelapan yang mengancam. Ini bukan akhir. Ini awal dari sebuah takdir. Pagi itu, aku terbangun dengan perasaan aneh, seperti terlahir kembali dari kegelapan yang menyelimuti jiwaku beberapa waktu lalu. Tapi bayangan dari malam sebelumnya masih membekas, meninggalkan bekas luka yang samar,
yang harus segera kuhapus sebelum benar-benar menjadi beban. Aku berdiri di depan jendela kamarku, menatap sinar matahari yang perlahan menembus sela-sela dedaunan. Cahaya itu seolah menjadi simbol harapan baru. Cahaya yang selama ini sulit kuhirup karena duka dan kesalahan yang menyesakan. Namun, rasa tenang itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, telepon berdering kencang. Suara Pak Karsa yang berat mengabarkan kabar buruk. Beberapa penduduk desa menghilang secara misterius. Mereka yang menghilang punya satu kesamaan, pernah menyaksikan bayangan-bayangan aneh di malam hari. Hatiku tercekat. Ini berarti kegelapan yang kuberjuangkan selama ini mulai mengambil korban nyata. Aku segera bergegas menuju rumah Pak Karsa. Di sana, ia menyiapkan segala persiapan untuk menyelidiki fenomena ini. "Rini," katanya, "aku sudah mengamati pergerakan energi gelap di desa. Ini bukan sekadar gangguan roh biasa. Ini sudah masuk ke dalam lapisan manusia. Kegelapan mulai merasuki tubuh-tubuh mereka. Aku menggenggam liontin melati, merasakan hangatnya yang menenangkan. Apa yang harus aku lakukan?" Pak Karsa menatapku tajam. "Kau harus menggunakan kekuatanmu, tapi juga hati. Ingat, kekuatan spiritual itu bukan hanya untuk melawan, tapi juga menyembuhkan." Aku mengangguk. Tugas itu terasa berat, tapi aku tahu aku harus melakukannya. Selama beberapa hari, aku berkeliling desa, menyusuri jejak bayangan gelap yang meninggalkan jejak dingin dan sunyi. Setiap kali aku bertemu dengan korban, aku merasakan getaran aneh di sekitarku, seperti energi yang tersisa menunggu untuk dibersihkan. Suatu malam, aku mengunjungi rumah Pak Danu, tetangga yang hilang beberapa hari lalu. Ketika aku tiba, ada cahaya samar berpendar dari dalam rumahnya. Aku masuk perlahan dan menemukan Pak Danu tengah duduk di kursi, matanya kosong dan tubuhnya kaku. Aku mendekat dan memegang tangannya, lalu menyalurkan energi dari liontin melati yang kugenggam. Perlahan, mata Pak Danu mulai berkedip dan tubuhnya bergetar. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu membuka matanya dengan pandangan penuh kesadaran. "Rini, aku merasa seperti terperangkap di tempat gelap," katanya dengan suara serak. Aku tersenyum tipis. "Kau sudah aman sekarang. Aku di sini untuk membantumu. Namun, di balik usaha menyembuhkan ini, aku tahu waktu semakin menipis. Energi kegelapan semakin kuat, dan aku mulai merasakan kelelahan yang luar biasa. Tubuh dan jiwaku terus berperang dalam diam. Di malam yang dingin, aku kembali ke kebun bambu, tempat segalanya bermula. Aku duduk di tanah basah, menatap bintang yang berkelip di langit. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku cukup kuat untuk menghadapi semua ini? Apakah aku benar-benar siap menerima takdir sebagai penjaga antara dua dunia? Tiba-tiba, angin membawa aroma melati, hangat dan menenangkan. Suara nenekku muncul dalam bisikan, penuh kasih. "Keberanianmu sudah membawamu sejauh ini, Rini. Jangan pernah ragu pada cahaya yang kau miliki." Aku menghembuskan napas panjang. Ya, aku harus terus berjalan, tak peduli betapa beratnya jalan ini. Karena aku percaya, selama ada cahaya, gelap tidak akan pernah benar-benar menang. Aku berdiri di tepi jurang yang menganga, sama seperti dalam mimpiku malam-malam lalu. Tapi kali ini, aku tidak takut. Justru aku merasa siap. Semua yang kulalui, semua rasa bersalah, penderitaan dan perjuangan telah membawa aku ke momen ini. Momen di mana aku harus memilih antara membiarkan kegelapan menelan segalanya atau menjadi cahaya yang memecah kegelapan itu. Aku menatap ke dalam jurang itu. Tempat roh-roh gelap menanti untuk merayap ke dunia ini. Suara-suara bisikan mengisi udara, namun aku berdiri tegak, liontin melati berkilauan di leherku, memancarkan aura hangat dan kuat. Ini bukan akhir. Aku berbisik pada diriku sendiri. Ini awal dari segalanya. Dalam dadaku, energi nenekku mengalir, menguatkan setiap inci tubuhku. Aku merasakan kehadiran beliau. Bukan sebagai sosok yang terkurung di dalam tanah, tapi sebagai penjaga abadi yang berdiri bersamaku. Pertarungan itu berlangsung sengit.
Gelombang kegelapan menyerbu, berusaha menggulungku, menarikku ke dalam kegelapan yang tak berujung. Namun aku melawan. Aku melawan dengan seluruh keberanian dan cinta yang kumiliki. Cinta untuk nenek, keluarga, dan desaku. Dengan kekuatan spiritual yang diwariskan nenek, aku memanggil cahaya suci yang menyinari kegelapan. Cahaya itu bukan hanya memaksa bayangan mundur, tapi juga menyembuhkan mereka yang terperangkap dalam pengaruh gelap. Satu persatu, roh-roh gelap berubah menjadi cahaya, kembali pada kedamaian yang semestinya. Aku melihat wajah-wajah yang dulu hilang, kini tersenyum lega, penuh rasa syukur. Saat fajar menyingsing, aku berdiri di kebun bambu, tempat di mana semuanya bermula. Udara pagi mengalir segar, menyapu sisa kegelapan yang tersisa di bumi. Aku menatap ke langit, mengirimkan terima kasih pada nenek, pada Pak Karsa, dan pada diriku sendiri yang tidak pernah menyerah. Kini aku tahu, cinta seorang nenek memang tak pernah bisa tergantikan. Tapi aku juga belajar, cinta itu bisa diwariskan, menjadi kekuatan yang melindungi, menerangi, dan menyelamatkan. Aku tersenyum. Kegelapan mungkin selalu mengintai, tapi selama ada cahaya di hati, aku akan terus berdiri sebagai penjaga.